Semuanya kembali lagi bersama saya Abdul Lambang di podcast serem yang katanya serem, tapi ya nggak tahu nanti kita akan membahas sesuatu yang berbau-bau mistis dan berbau yang sepertinya cukup eh, layak diperbincangkan. Dan di sini aku bersama temanku lagi-lagi bersama Fahrik Duta Agung, Fahrik Ramadan Duta Ya, Agung dan YouTube ya, oke. channelnya Sebenarnya sih rencananya itu. rencananya bertiga, rencananya Heeh. bertiga. Cuman permasalahannya satu, jadi ya Ya sudah lah, penting berhalangan gitu. hadir. Iya, namanya juga apa ya? Baru dadakan ya, baru kemarin ininya mau tanyainnya. Ya. Tapi ya nggak apa, yang penting kita buat podcast dulu, konten dulu. Oke, Bro, Duta asalnya dari mana sih sebenarnya? Aku dari Lampung, asli Lampung. Asli Lampung. Lampung itu terkenal dengan apa ya? Aku nggak tahu. Ya, Lampung Lampung. itu terkenal dengan julukan Kota Gajah karena apa di eh, situ ada tempat apa ya tempat lebih tepatnya kayak untuk melihara gajah gitulah di situ. Oke, berarti sana memang tempat-tempat di mana masih banyak banget hutan ya, Bro? Masih belum terlalu banyak rumah-rumah gitu. Ya bisa dibilang sih begitu. Kayak di kota di bagian tertentu hutan cukup dilindungi gitu ya kira-kira ya. Ya, Oke. apalagi dekat-dekat daerah perlindungan gitu namanya, perlindungan hewan-hewan yang dilindungi gitu kayak gajah Sumatera sama badak Sumatera itu di daerah Waikambas namanya itu dilindungin banget itu. Oke, berarti emang di sana tempat-tempat untuk hewan-hewan langka. Terus ngomongin soal hewan-hewan nih. Kita langsung aja ke setan. Gak ada kaitannya. Apa hubungannya kayak ini? Gak ada. Hubung-hubungin aja kira-kira. Nggak ada kaitannya kayak. Ya maka dari itu hubungin aja. Nah, ngomongin soal Oke. setan nih. Bukan setan sih. Kita menuju ke tempat di mana mungkin di sekitarmu itu ada tempat yang mungkin angker Mm-mm. atau mungkin ceritanya ini, ada mitos itu gitu. Oke, ini apa ya? Untuk pengetahuan aku ya, itu di apa? Ada namanya di Lampung itu di daerah Lungsir itu ada namanya rumah kapal. Oke, rumah kapal. Ya, rumah kapal itu rumahnya itu bukan dibilang rumah kapal karena bukan bentuknya kayak mirip kapal, tapi karena dia apa bisa dibilang ningkatnya itu ke bawah bukan ke atas Oke. dan apa dan jendelanya bisa dibilang banyak lah kayak kapal gitu kan kapal jendelanya banyak dan rumah itu bisa dibilang jendelanya banyak jadi makanya dibilangnya rumah kapal. Oh, jadi intinya dari rumah kapal itu eh dia pakai basement gitu ya, Bro? Ke bawah ya tingkatnya. Iya, Lan tingkatnya ke bawah bukan lantainya ke gitu. atas. Lantainya -1, -2 gitu ya berarti. Mm-mm. -1. Oke. Iya, Terus minus banyak satu minus dua. banyak jendelanya. Jadi emang itu disebut kapal karena itu. Terus Ya it- emang kayak gitu sih. heeh, Untuk mitosnya ya. ya. Untuk mitosnya katanya itu bagi siapapun yang bisa dibilang masuk ke rumah tersebut, Hmm? itu katanya dia nggak bakal bisa keluar lagi, alias bakal terjebak di situ. Are you serious? Itu beneran? Ya, menurut apa banyak orang ngomong katanya sih begitu. Jadi apa, misalnya kamu masuk ke rumah kapal itu, jadi kamu nggak bakal bisa keluar lagi. Jadi kesannya kayak kamu kayak looping gitu, cuma muter-muter aja di situ sampai apa nggak bisa keluar lah intinya. Dia cukup menakutkan ya, Bro ya. Itu beneran Iya. terjadi? Apa sudah ada yang pernah mencoba masuk gitu, Bro? Kalau menurutnya sih udah pernah masuk, jadi apa, menurut kepercayaan, ya orang itu nggak bisa keluar lagi gitu, tapi apa ya, pokoknya intinya terjebak lah pokoknya di situ. Oke, jadi terjebak di situ. Jadi intinya kayak ada satu Mmm, film sih, kayak di lorong gitu. Mereka jalan itu ketemunya itu-itu aja gitu loh. iya, jadi Hmm. kesannya muter-muter dan terus menurut menurut mitos yang beredar katanya sih di situ itu ada penunggunya, yaitu berupa seekor
naga gitu. Waduh, Dragon Streamer. Ya bisa dibilang kayak naga lah gitu. Jadi apa katanya naga itu adalah yang bisa dibilang penunggu dari rumah kapal tersebut dan apa ya untuk ekornya itu bisa dibilang panjang. Hmm. Itu panjangnya sekitar beberapa kilo gitu, aku lupa. Nah, jadi menurut kepercayaan orang-orang sekitar rumah kapal tersebut, jadi kalau misalnya ada kecelakaan di sekitaran rumah kapal tersebut, itu disebabkan oleh ekor naga tersebut. Dari Bro Duta sendiri udah pernah ke tempatnya belum? Atau pernah ke lokasinya gitu? Kalau aku dulu karena kebetulan ada temen bisa dibilang tinggal di situ ya temen. Jadi Ya. ya udah berapa kali sering lewat situ kok. Dan gimana bro? Setelah pas lewat gitu, emang perasaannya merinding? Apakah ada sesuatu yang bergejolak di hati? Iya sih, merinding iya, apalagi kalau misalnya pulangnya pas ini ya, pas jalannya sepi gitu, pas malam hari itu emang kesan horornya lebih kerasa sih kalau di sekitaran situ itu. Oke, berarti emang Ya malam ya, namanya juga gitu. kan tempat tempat angker kayak gitu pasti ya mau lewatin kondisi apapun pasti kesan horor sama rasa-rasa kayak gimana gitu pasti bakal ada sih. Ya sih, ya benar. Soalnya kan juga gimana ya? Misalnya kita udah tahu cerita sesuatu itu horor, terus pas kita lewat itu kita ingat ceritanya dan pasti kayak ngerasa agak ada yang sesuatu binding-binding gitu lah kira-kira ya. Iya, pasti. Karena itu sebenarnya juga termasuk masuk ke sugesti juga sih, ke gitu. Kalau misalnya mungkin mungkin Duta belum tahu itu tempatnya cukup berhantu, lewat-lewat aja kayaknya. Ya. Mm-mm. Ya itu, jadi pengaruh juga ke sugesti. Nah teman-teman, sebenarnya kita boleh percaya atau boleh enggak cerita tentang hal yang semacam itu ataupun sejenisnya itu. Tapi kita juga harus tahu bahwa mereka itu juga benar-benar ada gitu. Mereka itu benar-benar berada di kehidupan yang kita alami saat ini. Jadi buat teman-teman jangan sok-sokan Iya. gini, jangan sok-sokan gitu. Dan hargailah kalau mereka itu ada gitu aja sih. Mm. Nah, mengenai tempat horor nih, itu mungkin ceritanya emang cukup eh, cuma dengar dari sana dari sini dan desas-desusnya seperti apa gitu. Nah untuk cerita horor pribadi nih bro, Mm. kalau boleh tahu nih boleh di sharing nih buat teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa bisa komentar di bawah ataupun yang mengalami hal yang horor bisa dituliskan di kolom komentar di bawah juga dan ini akan diceritakan sama Bro Duta. Mungkin ada cerita bro? Oke, kalau aku sih pribadi pengalaman kayak gitu sih ya cukup sering ya mengalami ya. Kayak contoh itu pas kapan itu, pas saat aku masih SD, itu aku sedang menyiapkan aku lagi nyiapin untuk perlengkapan sekolah lah ya, untuk Oke besok. oke. Nah, jadi kebetulan aku nyiapinnya itu pas malam, pas juga habis acara 3 hari apa 7 hari gitu, tetangga depan rumahku yang meninggal gitu. Iya. So jadi pas lagi nyiapin, nggak sengaja aku lihat kaca ada ya bisa dibilang pocong. Oke, udah langsung ketahuan nih bentuknya udah tahu langsung gitu ya. Iya, langsung ini bisa dibilang ya mukanya kayak ya aku lihat sekilas itu, ya bisa dibilang hancur Hancur, oke. hancur Apakah gitu, mata mulai merinding? hancur terus kayak kayak bekas tanahnya itu nempel Hmm. di wajahnya. Waduh, ini cukup serem ya teman-teman ya kalau dibayangin gitu. Dan aku juga Mhm. cukup merinding nih kalau settingnya juga malam-malam. Iya, kita Cukup malam merinding ya. untuk malam Minggu syutingnya bukan malam Jumat. Kalau malam Jumat mungkin kita akhiri saja sampai sini. Iya, kan ya kalau malam minggu udah cukup cukup aman. Tapi ya malam mau malam minggu malam Jumat masa setan ada jadwalnya? Ya juga sih, nggak mungkin lah. Ya enggak ya udah jadi kita coba cerita tentang pengalaman kita pribadi aja. Oke, jadi Mhm. itu bener-bener nampak di jendela gitu bro.
nampaknya itu jadi apa kayak kesannya tuh kayak dia munculnya tuh kayak di depan cermin. Jadi kamu lihat dirimu sendiri dan itu. Aku kan lagi apa posisinya mau ngambil baju untuk sekolah besok. Oke. Pintu lemariku kan jadi apa kesannya itu kayak nutupin cerminku. Ya. Pas aku mau nutup, muncullah dia. Halo gitu. Heeh. Terus apa yang kamu Langsung lakukan ketika itu? lepas motherfucker langsung langsung ya udah aku tutupin lagi untuk ngalangin ke cermin, Hmm. terus arahin lagi mau nutup pintu lemari. Udah hilang. Jadi pas waktu itu perasaanmu gimana bro? Waktu kamu melihat itu mungkin hal yang jarang banget dilihat itu gimana Hmm. perasaanmu? Ya apa ya bisa dibilang kaget sih, apa kaget gitu. Tapi apa ya kemudian pas udah hilang berusaha positive thinking, anggap aja itu kayak tetangga depanku. Kebetulan kan aku sama tetangga depan itu ya hubungannya baik lah ya bisa dibilang ya. Oke. Punya hubungan baik gitu. Jadi apa ya paling cuman kayak dia misalnya kayak anggap aja kayak aku nganggapnya kayak cuman dia kayak pamitan sama aku gitu. Jadi Waduh. jadi apa aku berusaha positive thinking lah bukan bukan berusaha negative thinking gitu. Oke, mulai serem ya teman-teman. Silakan cek di belakang kalian. Tolong kondisikan. Kondisikan di belakang kalian. Gak apa-apa, gak apa. Oke, Oke. jadi itu salah satu cerita serem dari Duta. Dan Salah satu. aku juga ada cerita serem. Mungkin teman-teman mau Oke. dengerin juga dan Duta Gimana juga gimana? dengerin. Gimana Oke, ceritanya? ini Gimana gimana? kali kedua aku cerita di podcast ini dari YouTube channel Bo Production ini. Nah, di Mhm. ceritanya itu waktu itu aku masih TK. Dimana Oke. TK itu kan identik dengan kita seneng-seneng, identik dengan kita seneng main-main, jalan-jalan gitu. Mhm. Waktu itu Ya. aku rumahnya di yang satunya buat di video-video sebelumnya itu adalah rumahku di video sebelumnya. Nah, rumah yang ada tembok hijau itu. Nah, di tembok itu kan rumahnya dulu bekas joglo ya, Bro ya. Mhm. Kan gede tuh. Ya maksudnya joglo kan gede gitu, lebar, Iya. panjang. Heeh. Nah, itu dibagi dua itu sama bapakku sama omku. Jadi kan kira-kira Mhm. setengah-setengah tapi panjang gitu. Mhm. Jadi di tengah-tengah itu udah jadi rumahku waktu itu udah singkat cerita jadi rumahku. Terus karena rumahku cukup panjang, jadi kamarnya tuh kayak kos-kosan gitu bro, kayak pakai lorong Mhm. gitu. Iya iya iya, paham paham. Jadi buka pintu tamu, dibuka itu langsung lihat dapur dan lorongnya ke dapur gitu. Waktu itu Oke. aku masih TK, pulang dari sekolah bener. Terus mau ganti baju tuh, ganti baju. Mhm. Selesai ganti baju, aku main ke tempat omku yang basically sebelahnya ya, persis gitu kan. Tinggal Mhm. buka pintu aja dari samping. Nah, di samping aku main ke sana, terus langsung ibuku juga di sana, semua di sana, baru kumpul-kumpul gitu. Aku masuk nih, mau masuk ke kamar gitu. Aku Mhm. kan kalau anak TK jalannya paham lah bro kayak ceria gitu, kayak Iya. jalannya seneng Ceria gitu, ceria. ceria-ceria gitu kan. Nah, waktu jalan-jalan gitu kan aku masuk ke rumah tuh dari samping. Tek, masuk lewat Mhm. lorong tuh. Lorong yang Mhm. kalau lihat langsung tembus ke dapur. Iya. Kondisinya waktu itu pintu di dapur itu ketutup. Jadi bener-bener lorong itu gelap, Bro. Aku waktu lewat Oke. lorong itu tengok kanan. Kan aku intinya tengok kanan, tengok ke lorong itu berarti kan. Dimana depanku tuh pintu Mhm. masuk kamar. Tengok kanan, Iya. langsung ya itu sama persis. Tapi bedanya gini, dia tuh putih, bersih gitu. Oh. Nah, dan dia dat apa gak? Aku tuh anehnya gini bro. Waktu itu aku langsung apa ya dengan ceria jalan ceria-ceria gitu tahu-tahu berhenti. Ya aku cerita sambil merinding serius. Berhenti, Iya. terus apa ya? Tengok kanan dan aku diem bro di situ. Bodohnya aku tuh diem. Serius, diem sampai itu tahu-tahu di depan maju, tahu-tahu udah deket gitu, baru aku Mhm. reaksi lari ke kamar, tutup tutup sarung, buka jendela biar terang gitu. Itu tengah Mhm. siang, Bro. Di tengah-tengah siang bolong, serius. Jam 12 siang. Aku ingat banget soalnya.
Aku sempat lihat jam 12 siang dan aku langsung nangis-nangis panggil ibuku buat eh, datang gitu kan. Dan setelah itu ibuku datang, langsung aku cek lagi bro. Anehnya aku nggak cek dan nangis, terus ibuku datang, terus aku keluar bentar ngecek lagi, dilihat lagi ada nggak gitu bro. Serius itu pertama kali aku lihat sesuatu yang goib dan semenjak itu aku jadi lebih sensitif, lebih peka gitu sama hal-hal yang mistis gitu. Oh Dan ya ya. teman-teman juga sering kayak mengklasifikasikan aku tuh sebagai orang indigo, tapi aku juga mau sih mengklaim diriku sendiri indigo, tapi ya aku peka lah kalau soal itu gitu sampai sekarang. Oke. Nah itu teman-teman ceritaku yang sebenarnya kayak nggak tanya, ya udah aku ceritain aja. Iya. Ah, Ya itu. Jadi bener-bener sekarang mungkin aku ngomong ini, aku kerasa di sekitarku ada energi-energi yang cukup kuat sih ya. Kayaknya dia tahu sih aku ngomongin ini. mm-mm. Kayak serasa lo ngomongin gue ya. Gitu lah kira-kira. Tapi oke, gak apa-apa, itu pengalamanku dan apa ya. Itu juga bukan hal yang terlalu apa aib tuh, bukan aib sih Bukan. sebenarnya. Jadi nggak masalah kalau diomongin. Ya dia kayak diomongin nih, dateng gitu. Iya. Nah Kayak macam gitu. itu. Oke itu jadi itu kalau aku pertama kali. Tadi Bro Duta cerita tentang karena udah remaja ya bro, waktu kamu gitu ya Ya kira-kira usia SD lah. pasti. Kelas 4 atau 5. Pas oke itu udah cukup gede sih. Tapi pertama kali bro, pertama kali kamu lihat apapun itu yang atau merasakan nggak pasti lihat ya, paling merasakan ataupun apa ya yang buat kamu tuh pertama kali lah dalam kehidupan ini. Oh, oke. Sebenarnya sih itu lebih tepatnya pas aku juga masih TK ya. Ah, Lagi TK, itu kondisinya itu lagi di rumahku yang lama di Lampung. ya, Itu kondisi lagi mati listrik. oke. Itu Mati TK, listrik, ya TK berarti umur ya sekitar 5 tahun lah. iyalah. Pokoknya kisaran 5 atau 6 tahun deh Oke, pokoknya. Nah, itu kondisi rumah itu cuman ada aku sama temen-temennya aku sama kakaknya. oke. Sama kakaknya. Nah, mbahku itu lagi di luar. Omku juga di Hmm, luar juga. ya ya ya. Nah, aku ya main gitu ya kayak nyoret-nyoret kertas gitu kayak mewarnai gitu sama bertiga sama temenku sama kakaknya cuma diterangin lilin dan bodohnya itu aku sama temenku nggak keluar gitu. Itu bodohnya banget waktu itu, sumpah. Nggak keluar rumah gitu ya? Nggak keluar rumah. Udah tau mati listrik, gelap, nggak keluar rumah. Itu bodohnya aku itu bener ya. Terus. Nah, jadi apa ya? Nggak berselang aku lagi asik-asik mewarnai nggak berselang kemudian ya ada suara napas berat. Wow, Ya, serius? serius, ada suara napas berat. Pertama mungkin aku berpikir, oh mungkin itu tetangga depanku lagi tidur, lagi ngorok, kedengeran kali, Waduh, ya ya. ya. Tapi begitu pas udah berkali-kali, kok kayaknya kesannya dari di dalam rumahku. Terus. Ya, pertama ya apa ya langsung kayak kok ini dari rumah gini. Aku pertama diem aja dan ternyata temanku sama kakaknya ngeh juga. Ah, Denger juga suara bertiga itu. itu. Ini bertiga, bener-bener bertiga gitu. Bertiga. Akhirnya berusaha positif thinking, nggak lama kemudian akhirnya sudah ketakutan, langsung keluar semua pokoknya. Terus, bentar-bentar. Sebelum itu gimana suaranya? Kira-kira bisa bisa dipraktekin nggak? Iya kayak suara orang napas berat kayak gitu dan apa ya, Aduh, kesannya itu kayak jaraknya itu kayak deket banget, nggak deket di nggak telinga jauh, gitu ya. deket banget kesannya kayak Astaga, gitu. itu Dan serem itu sih. pertama napas berat, gak lama kemudian sebelum aku kabur, Hmm? nyebut namaku, Hah? nyebut namaku. Waduh,
Itu kau kasih kenalan gimana? Aku nggak tahu gimana. Jemput kenapa aku langsung ya udah dong langsung boom, pokoknya dah. Dah lah gitu. Keluar. Langsung atau keluar. Makanya sejak saat itu pokoknya sampai aku kan tinggal di rumahku yang lama dulu di Lampung itu cuman beberapa tahun. Pokoknya dari aku masih bayi lah sampai aku kalau nggak salah sampai kelas 9 SMP Hmm? tuh masih tinggal di situ. Begitu pas udah mau kelulusan SMA, aku udah pindah ke rumahku yang baru lagi tapi masih di Lampung. Itu pokoknya bisa dibilang apa ya? Katanya sih rumahku itu bisa dibilang emang agak sedikit tanda putik gitulah. Mungkin kamu paham lah maksud tanda putik itu apa? Oke, berarti intinya dulu ya kan bisa dikatakan dulu ya bro ya. Mhm. Dulu itu cukup banyak kita lah gitu ya, cukup itu Iya, banyak cerita. cukup banyak cerita. Bahkan apa yang begitu pas Ayu itu maksudnya kakak ya, kayak ini Ayu Oke. gitulah panggilannya. Ayuku itu dia sebelum ngontrak dia sempat apa kayak bahasanya kayak suruh suruh jaga rumahku dulu lah sampai dia nemuin kontrakan Hmm, itu. Nah, jadi apa ya katanya suaminya tidur di oke. ruang tamu atau ruang tamu lah, ruang Ya. tamu. Nah, nggak sengaja dia pas lagi tiduran itu kayak ngelihat seseorang yang Waduh, tinggi, tinggi di ruang tamu gitu. tinggi, ya tinggi di ruang tamu sampai apa katanya itu mukanya itu nggak kelihatan, Saking tingginya itu ya berarti. saking tingginya. Bahkan apa Astaga. bahkan apa katanya What? dia dilengkahin. Itu Ya. teman-teman pasti udah tahu lah itu jenis apa. Sering disebut Nggak usah ditanya apa lagi. itu teman-teman udah pasti tahu lah, aku yakin itu. Apalagi yang orang Jawa asli pasti tahu lah apa yang dimaksud itu. Nah, ya itu. Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya itu. Pokoknya Aduh. ya katanya sih ya tempat rumahku dulu yang lama itu bisa dibilang ya angker karena ya aku sendiri termasuk orang tuaku juga mengakui hal tersebut. Ya itu kembali lagi walaupun nggak terlihat tapi sesuai dengan ajaran masing-masing Mm, pasti mengajarkan kalau kita itu hidup berdampingan lah kira-kira ya gitu. Jadi Iya, mau pasti. mau percaya atau nggak percaya silahkan, yang penting menghargai aja. Mm-mm. Oke, jadi cukup Yang penting apa patokannya dia selama dia nggak ganggu kita, kita nggak usah aneh-aneh lah. ngeganggu dia ngeganggu dia juga gitu. Nggak usah aneh-aneh gitu. Ya udah gitu. Ini Iya, kita nggak ganggu tapi kita patokannya kayak gibahin gitu ya. sih. Iya, gibah sih jatuhnya. Tapi ya kita berusaha berpositif thinking aja, berusaha percaya bahwa yang tidak terlihat juga itu pasti. Oh ya pasti ada, dan ini juga buat Kita sharing beranggapan gitu. bahwa selama kita nggak ngeganggu dia, mudah-mudahan insya Allah juga nggak bakal ganggu kita. Iya, tapi gini, banyak cerita dari temen-temen yang aku dengerin dan aku klasifikasi sendiri menurut versiku sendiri, itu ada Mhm, gangguan di mana dia bener-bener dia nggak ganggu nih bisa ceritanya, tapi iseng aja sih si mhm. itunya si setannya iseng akhirnya Iya, memanfaatkan energi ketakutan itu. Nah, itu untuk apa ya menunjukkan mereka di mana di mana mhm. gitu. Jadi sebenarnya gimana ya? Bisa dikatakan setan yang menampakkan dirinya itu berarti energinya kuat. Percaya nggak kalau itu? Iya. Ya kalau aku sih ya percaya aja. Soalnya apa ya, untuk muncul kayak gitu itu menurut sains ya, aku menganggap pandangan sains ya, Oke. ilmu pengetahuan ya. Jadi apa, menurut menurut beberapa pandangan sih itu katanya itu hal-hal yang begituan, Hmm, hal-hal yang bisa dibilang setan itu bahasanya kayak menangkap energi negatif dari kita. Jadi misalnya kalau kamu misalnya kayak kecapean, stres gitu, kayak kena tekanan yang penuh gitulah dalam apa, dalam sehari-hari kamu oke. itu peluang untuk yang kayak gitu muncul itu
gede. Karena apa? Kamu lagi stres, kamu banyak tekanan, energi negatif dari kamu banyak, otomatis dia bakal nampakin gitu. Oke, benar sih. Dan itu juga make sense dengan yang mau aku sampaikan juga, sama persis. Dan memang itu cukup pengaruh sih. Misalnya kita baru takut, karena takut itu energi negatif kita banyak. Dia tahu kita takut. Semakin kita takut, semakin dia gampang untuk menyerap energinya gitu kira-kira. Jadi dia bisa memiliki energi yang cukup gitu. Untuk bisa dibilang apa ya, show off lah. Oke, gitu. iya show off. Dan sebenarnya ya, itu tuh sesuai dengan pikiran kita. Kita misalnya takut sama setan A, ya setan itu akan mewujudkan A karena dia tahu isi hati kita gitu ya. Iya. Nah, itu aku juga banyak yang bahas sih kayak gitu. Ini sebenarnya podcast cerita horor jadi pelajaran horor. Iya. Kalau kita tambah makul tentang horor aja deh kayaknya. Ya kita kursus makul horor aja deh gitu. Iya sih. Tapi ya itulah, teman-teman, buat teman-teman yang menganggap cerita ini benar ya silahkan. Kalau nggak percaya ya udah, dengerin aja gitu sampai akhir. Iya. Ya, terus mengenai hal horor yang ini kan mulai hal horor pribadi gitu. Lalu kau pernah gak sih dapat cerita horor yang paling horor gitu, paling serem kalau misalnya ada gitu? Yang serem paling ada itu bisa dibilang dari adekku yang masih SD ini, bisa dibilang dia apa ya, adekku itu rata-rata yang cewek bertiga ini sensitif terhadap hal yang begituan. Oke. Kalau cewek sih rata-rata sensitif semua hal ya. Iya rata-rata sih basically ya. Tapi ini apa, adekku ini bisa dibilang bertiga ini dia yang paling dia lebih sensitif ya, lebih peka lah dengan begituan dibandingin aku ya. Gimana tuh ceritanya? Jadi apa, dia bisa dibilang ini cukup ngagetin juga ya bagiku ya, karena aku juga yang denger gitu. Jadi gini, apa, sebelum rumahku yang di Lampung itu jadi, jadi apa, aku masih tinggal di rumahku yang lama, jadi kayak sering mantau gitulah ya. Jadinya sering mantau dan lewat jalan yang aku biasa lewatin itu bisa dibilang ada Bukit Kapurnya. Oh ya, ada Gunung Kapur lah ya. Gunung Kapur yang bisa dibilang tau lah ya, kalau misalnya orang nambang di bukit-bukit gitu, apa yang terjadi kalau misalnya kecelakaan gitu. Oh ya, I know. Ya, kan. Nah, adekku yang bisa dibilang dia masih kecil ya, dia belum sekolah, dia masih kecil. Dia ngomong kita bakal ngelewatin Gunung Kapur. Sedangkan itu adalah kali pertama adekku lewat jalan yang ada Gunung Kapur tersebut. Oke, jadi adekmu bisa memprediksi gitu ya. Oh, nanti kita mau lewat Gunung Kapur. Padahal dia baru pertama kali dan baru itu lewat situ ya. Lewat situ. Itu baru pertama kali lewat situ. Kan itu kan sebenarnya ada dua alternatif, yang satu lewat kota, yang satu lewat Bukit Kapur itu. Jadi apa, biar mempersingkat waktu lah, jadi akhirnya lewat Bukit Kapur tersebut. Dan itu adalah kali pertama adekku lewat situ dan dia udah tahu kalau yang dilewatin itu bakal Bukit Kapur. Wow. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dan dia bilangnya itu apa, di situ banyak sesuatu lah yang tidak terlihat. Waduh, jadi adekmu bisa tahu gitu ya? Apa mungkin diceritain atau enggak? Dia ngomong sendiri, bukan ceritain. Dia ngomong sendiri dan aku denger juga. Dan apa ya, dia sebelumnya belum pernah diceritain gitu tentang itu. Dia belum pernah. Dia belum pernah. Astaga. Dia ceritain gitu. Pokoknya dia kasih tahu bahwa di situ tuh ada sesuatu yang tidak terlihat. Ya pas ditanya yang tidak terlihat itu kayak mana bentuknya sama ibuku, dia jelasin bahwa ya macam-macam kayak kondisi orang habis kecelakaan di pertambangan gitu. Astaga, sedetail itu bro. Iya, dia bisa kasih tahu Kak kondisi
bisa dibilang orangnya itu yang menjadi korban kecelakaan tambang tersebut itu dia bisa tahu kondisinya kayak mana. Aduh, kok aku juga merinding di sini ya. Makanya itu sudah sih adekku itu bertiga itu emang sensitif lah terhadap yang hal-hal yang begituan. Bahkan sampai sekarang sampai usia dia orang bisa dibilang udah usia 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 ini ya, ada yang usia remaja, ada yang usia anak-anak, ada yang bisa bilang usia sekolah lah. Ya, ya, ya. Dia orang masih tetap punya kesensitifan kayak gitu. Oke, berarti emang adekmu itu lebih peka ya dari kamu gitu ya. Iya. Jadi Kalau bahasanya aku cuman bisa ngerasain tapi kadang-kadang ya nggak peka-peka banget, cuman itu doang. ya, Tapi kalau adekku itu lebih dari itu. detail ya, Bro ya. Mhm. Itu Makanya juga itu. makanya sampai sekarang aja adekku misalnya diajakin dia mau kencing misalnya, tapi dia nggak berani masuk kamar mandi, berarti ada sesuatu di situ. Waduh, itu cukup wow, menarik Iya, perhatian. karena adekku juga kayak gitu sampai sekarang pun gitu. Pernah di kamar mandi rumah mbahku, Hmm. itu dia nggak berani masuk. Dan ibuku udah maklumin, ibuku udah tahu kenapa dia nggak berani masuk kamar mandi situ, udah tahu, udah maklumin. Dan dia pernah juga diajak dia mau kencing di kamar mandi kakak sepupuku yang rumahnya di Lampung Utara, dia juga nggak berani. Wow, berarti peka. Itu adekmu yang nomor berapa tuh? Apa Adikku semuanya? yang nomor 2. Tapi ya rata-rata baiknya saudara aku semuanya peka. Oke. Jadi gimana ya? Sebenarnya anak kecil ya, kalau misalnya anak kecil tuh kita masih bisa tahu lah kalau wah anak kecil masih lebih peka daripada kita ini gitu. Tapi kalau sampai saat ini masih ada sih kemungkinan sih ya. Kayak orang-orang bilang sih indigo ya. Tapi ya nggak tahu sih Iya. klasifikasinya gimana orang-orang bilang gitu. Tapi aku nggak mau ngeklaim indigo, tapi ya dinilai sendiri. Iya. Oke, terus kalau ke ceritaku ya, paling serem dan serem banget itu gimana ya? Nggak mau ngomong nggak enak sih soalnya. Jadi gini, aku bukan denger sih, tapi pernah lihat juga waktu ada di persimpangan gitu kan, persimpangan kereta api. Waktu itu maghrib dan apa ya? Aku juga cukup buru-buru soalnya berjalan dari Bantul sampai rumahku itu cukup jauh. Nah, rel kereta itu tengah-tengah perjalanan, di tengah perjalanan gitu. Oke, itu bener-bener maghrib, azan. Itu beri persimpangan, aku tengok kanan, tengok kiri. Nah, saat tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, kanan lagi. Itu aku lihat yang kecelakaan bro. Korban. Iya, korban. Nah, itu suami istri kayaknya ya. Terus yang istrinya ya cukup parah sakitnya. Terus yang suaminya, aduh mau bilang gak enak bro, serius. Oke. Aku udah tahu kalau di kereta itu ada kecelakaan itu bagaimana jadinya ya. Aku udah cukup ngebayangin sih. Ya, jadi mohon maaf, kepalanya itu dipegang, diangkat pakai tangan bro. Dia jalannya. Oke. Jalan, nyeret kaki, kepalanya diangkat pakai tangan cuy. Di pundak gitu. Oke. Itu berarti kakinya berarti ini ya, sudah Sakit ya, sakit. Aduh, itu udah gak usah itu gitu. Serius itu. Kamu nggak perlu jelasin lagi, kalau masalah kecelakaan kereta aku udah bisa ngebayangin korbannya jadinya kayak mana. Aku udah cukup bisa ngebayangin. Iya, teman-teman juga pasti udah tahu lah ya kalau kereta tuh ya gitu. Dan aku juga kaget waktu itu, dan aku semenjak itu akhirnya kalau maghrib azan berhenti dulu. Iya.
Minimal ke depan rumah warga yang agak terang gitu atau ada cilok-cilok jajan-jajan gitu ya turun dulu. Mm-mm. Terus habis itu Atau cari mungkin itu. kalau ada pom bensin terdekat mungkin Nah, bisa ya. sekalian sholat juga gitu. Mm-mm. Kalau enggak ya paling enggak berhenti dulu, azan selesai cari masjid terdekat. Itu sih Iya. yang gimana ya? Itu pengalamanku yang astaga, itu benar-benar di depan agak tahu sih itu aku antara antara aku karena terburu-buru atau gimana. Sedangkan aku tuh lihat seperti itu dan aku karena itu lokasinya agak naik dari jalannya di jalan biasa keretanya jalan keretanya agak di atas jadi ada Mm. naik gitu naik agak tinggi kan harus pelan-pelan tuh soalnya depanku juga mobilnya Oke mobilnya ya. pelan dan buat mobil apa ya berpapasan itu mepet banget jadi benar-benar pelan banget itu Mm. aku tengok itu astaga langsung kaget gitulah astaga jalan dekat bro jalannya Mm-mm. mendekat oh itu Iya, cukup mengerikan sih. iya sih. Ya itulah pokoknya. Oke. Jadi itu bro cerita jatuhnya ceritaku juga sih bukan katanya tapi Mm-mm. itu yang benar-benar gak bisa lupa gitu. Iya sih. Kalau aku sih jujur juga ada sih pengalaman gitu, hal yang bisa dibilang sampai sekarang itu berbekas banget di otakku sampai sekarang. Heeh, gimana tuh? Itu lebih tepatnya bukan ini ya, bukan penampakan kayak yang korban kecelakaan gitu ya, bukan ya. Iya iya Tapi iya. ini lebih tepatnya penampakan Mbak, Mbak itulah, tau lah kamu pasti Mbak apa? Mbak-mbak itu kan Mbak itu. yang putih. Iya. Ya gimana? Mm. Itu aku dulu itu pas lagi nunggu jemputan abdemen. Heeh. Itu posisinya rumahku lagi kosong, Ya, ibuku lagi pergi, ayahku juga lagi pergi, ya. adikku sama ayuku itu lagi di luar. Kebetulan kan tetangga sebelah itu lagi ada mau acara ini ya, acara syukuran. Jadi Oke. bantu-bantuin masak lah ya. Ya. Aku di rumah sendirian lagi nunggu abodemen. Udahlah dari biar apa bahasa kayak ngusir bosen juga, akhirnya aku buat susu lah. Mm-mm. Buat susu, aku minumnya itu di depan cermin. Cermin itu bisa dibilang aku dulu punya cermin yang bisa dibilang ukurannya gede lah, lebar. Ya. Lebar kira-kira berapa meter lah, pokoknya lebar lah ya intinya ya. Ya, terus gimana? Sekelebat dia lewat. Aku lihat, Ah, lewat lewat. dan kamu tahu. Aku tahu dia lewatnya itu dari arah tempat ruangan biasa, ruang TV yang biasa aku pakai untuk nonton TV, Mm. itu ke arah dapur. Ya udah dong, maklum ya masih anak kecil ya. Jadi berpikir siapa sih Oh. orang orang masuk gak izin-izin lagi. Aku nggak mikir kalau pintu depan itu dikunci loh. Ay. Oh, aduh, itu teman-teman bayangin sendiri aja deh. Iya. Terus, terus akhirnya ya coba iseng-iseng sekalian mau ngecek siapa sih itu. Sambil Hmm. aku naruh gelas bekas Hmm. minum susu. Hmm. Begitu pas ke dapur, ya Ketemu. nobody there, nobody there, Oh, berarti ya benar-benar gak ada sih ya? nobody there. Gak ada siapa-siapa. Di rumah itu cuma ada aku. Dan setelah aku keluar dari dapur itu, aku baru pintu depan kan dikunci. Masuk lewat mana dia? Ya Oke. udah dong, langsung ambil tas sekolah, ambil perlengkapan untuk les segala macam, langsung keluar aja pokoknya. Dan aku pas keluar, ayuku juga, aku berpapasan sama ayuku, ditanya, kenapa mas kok keluar? Aku nggak kasih Hmm. tahu, tapi kalau aku lihat dari raut muka ayuku itu udah ngeh gitu, bahwa ada sesuatu gitu yang bisa dibilang ya kelihatan. Oke, 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 oke. Oke, oke. Waduh, ini ceritanya banyak banget sih sebenarnya Bro yang mau yang bisa diceritain dan gak apa-apa sebenarnya. Tapi ya Mm-mm. cukup Grinding cuy, aku di sini dengerin aja dan ini karena aku terlalu mungkin peka juga sih ya. Grinding cuy dan yang Iya, diomongin juga mungkin iya.
tahu lah ya. Iya, Aduh, marah sih itu. itu aja sih. Aku sih ya punya banyak sih pengalaman hal-hal yang berbau seperti itu. Apalagi yang bisa dibilang pengalaman gitu di ya sekolah ya, jujur ya, di sekolah bahkan di SMA aku pernah mengalami juga hal itu. Waduh, di sekolah juga bro. Iya, di sekolah jujur. Ini kan pas lagi posisinya lagi ulangan harian pelajaran geografi. Aku ingat banget pelajaran geografi. Ingat banget sampai sekarang. Iya ya. So, jadi dibagilah ya. Yang ganjil itu duluan, yang genap belakangan. Oh ya, kelasnya terbatas itu. Iya, gitu. Hmm. Jadi kebetulan karena nomorku kalau nggak salah kebalik ya, yang genap duluan, yang ganjil belakangan ya. Nah. Kebetulan aku absen 10, yang genap, akhirnya aku duluan. Aku sama teman-teman aku yang absen genap akhirnya ngerjain duluan, ngerjain sampai diumumin waktu selesai, aku ngumpulin. Oke. Aku lihat temanku dan aku lupa kalau dia itu ternyata absennya ganjil. Iya. Catat ya, absen dia itu ganjil. Oke. Aku ngumpul, aku lihat juga aku juga lihat dia mau ngumpul. Oke. Tapi kok posisinya yang aku lihat dia nunduk. Ini cewek cowok? Cowok. Dan itu persis banget. Rambutnya jadi agak nutupin muka dia ya. Gimana ulangi tadi DC Dia dikit. nunduk. Pas nunduk gimana? Dia nunduk. Dia pokoknya ciri-cirinya memang mirip banget sama kayak temenku yang aku maksud itu. Dia pakai seragamnya itu mirip banget, tapi mukanya aku nggak lihat karena temenku itu karena dari samping, dari depannya kan cuman poni aja yang nutupin muka dia, jadi nggak kelihatan gitu. Tapi dia posisinya nunduk, dia nggak berdiri, nggak tegak gitu depan gitu, tapi nunduk gitu. Ya, nunduk. Oh, benar. Terus? Dan aku lihat jalannya kayaknya pelan banget. Ya udah dong, aku ngumpul, aku keluar. Di luar ada temanku yang aku maksud itu, yang di dalam itu. Nah. Aku tanya, namanya Furkon ya. Enggak loh, kan gue belum, Rick. Jadi siapa tadi yang dilihat itu? Jadi sobat ke DC dikit. Jadi kamu tanya ke Furkon itu, kamu udah ngerjain ujian gitu? Iya. Terus Kon, gitu. gimana tadi? Aku nanya, bisa apa gak ya ulangan geografi? Kon, gimana tadi ulangan geografinya? Oh gitu. Bisa apa kagak? Dia ngomong, kan gue belum, Rick. Lah, terus? Aku pokoknya aku selesai ujian itu, teman-temanku pada ngobrol, aku bengong sendiri karena aku masih berusaha mikir itu siapa berarti. Oke, mungkin mirip temanmu kali yang lain, yang genap. Enggak, temanku itu enggak ada yang mukanya mirip plok gitu, itu pokoknya mirip banget. Dia itu jalannya itu mukanya itu bungkuk dan juga jalannya itu lambat gitu. Itu dia. Sangat temanku ya itu jalannya agak cepet. Nah, makanya dong aku langsung kayak berarti siapa itu? Jadi aneh sih ya. Aduh. Itu duduknya di deketmu atau enggak? Duduknya di deketmu. Duduknya itu pas di tempat dia duduk, tempat Furkon duduk. Pas. Waktu itu yang duduk di situ sebenarnya siapa? Kan ada absennya kan? Yang duduk Furkon. Iya, yang duduk sebenarnya dia Furkon. Tapi kan Furkon kan absen ganjil, jadi nunggu di luar. Enggak, jadi itu tuh kan genap tuh. Kan tempat duduknya enggak sesuai sama tempat duduk biasanya kan, disesuaikan kan? Iya. Nah, itu sih yang duduk situ siapa? Jadi depan nggak ada, kosong. Oh, kosong. Yang ada itu cuma di depan dia sama belakangnya. Yang ada itu cuma di depan dia sama belakangnya. Astaga. Jadi dia tuh kayak kamu
sadar tuh kayak oh dia nyempil sebenarnya nggak bisa nggak boleh di situ gitu kan. Kalau duduk pun. Iya. Tapi aku nggak ngeh juga. Iya, aku juga Hmm. nggak ngeh juga. Aku lupa. Tapi pas aku lihat dia masih di luar, aku baru ngeh. Kan selang-seling. Depan ada orang, belakangnya nggak ada. Begitupun seterusnya. Ah, Nah, bener. jadi Nah, jadi itu siapa gitu. Aduh, itu Duta. pokoknya sampai sampai itu aja, Aduh, sampai sekarang aja itu masih berbekas banget di otakku itu. parah sih itu. Itu beneran parah sih. Maksudnya itu menyerupai teman kan jadinya jatuhnya. Mhm, Wah, parah iya. sih. Parah, parah. Nah, gitulah parah banget. Oke guys, itu dulu cerita dari kami yang sebenarnya kalau kalian dengerin Mhm. sampai habis itu the best 51 menit. Wow. Eee, wow banget Wow banget cerita im 51 menit. apa, im mhm, Improve-nya gede banget. Jadi gak jelas dari iya, ya kayak gitu lah. Kita gibahin nih, kita gibahin bukan gibahin orang nih, gibahin setan. Aneh juga tapi ya gitu. Tapi oke, terima aduh, kasih buat Duta jadi narasumber di podcast Production di horor ini, konten horor khususnya. mhm, Dan semoga buat teman-teman yang dengerin juga apa ya, tahan sampai menit terakhir. mhm. Jangan di skip dulu nanti akan ada pengumuman asik. Pengumuman penutupan penutupan video ini. Oke guys, terima Mhm, kasih. Terima kasih buat Duta untuk ceritanya dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya yang pasti ini kayaknya akan nambah satu lagi sama Duta lagi tapi ada satu lagi yang tamu spesial. Spesial di sana mhm, ya iya. gitu.